Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 13 Mei 2022. Sungguh luar biasa pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita rasakan sampai hari ini. Oleh karena itu, kita datang kepadanya mengucap syukur, kita datang kepadanya untuk selalu meminta pertolongan. Oleh karena itu, mari kita siapkan waktu kita sejenak untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan. Terima kasih atas hari indah, hari baru yang Engkau masih perkenankan kepada kami. Kiranya di dalam hari-Mu yang indah ini, kami dapat melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu agar menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami, menjadi cerminan bagi kami Tuhan dalam melakukan setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, kami memohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan mengerti firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Daniel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu ditulisnya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari, aku mendapatkan penglihatan tampak keempat angin dari langit menguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisi yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepalanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisinya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperlihatkan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya pun seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya.
Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan, diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dan penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita ialah kekuasaan Tuhan dalam dunia. Kehidupan kita, kini dan di sini, kerap membawa kita pada kenyataan bahwa kita dilingkupi oleh banyak kekuasaan seperti pemerintah, atasan atau bos atau majikan, dan lain-lain. Dan sejak zaman Alkitab ada dua jenis kekuasaan yang kerap dipertentangkan, yaitu kekuasaan ilahi dan kekuasaan dunia. Kekuasaan dunia digambarkan sebagai lawan dari kekuasaan Allah. Hal ini tampak dalam perikop hari ini. Perikop ini menuturkan penglihatan Daniel tentang binatang dan yang lanjut usia. Keempat binatang yang dilihat Daniel menggambarkan 4 bangsa yang sedang berada dalam masa kejayaannya. Daniel menggambarkan bangsa-bangsa tersebut memiliki kekuasaan yang sombong dan cenderung mengabaikan Allah dan meniadakan sesama manusia. Akan tetapi kejayaan bangsa-bangsa tersebut tidak berarti di hadapan yang lanjut usia. Secara sederhana kita dapat memahami yang lanjut usia ini sebagai Allah sendiri. Dalam perikop ini berbicara tentang kekuasaan bangsa-bangsa. Maka penekanan pada yang lanjut usia itu juga adalah tentang kemahakuasaannya yang tidak tergoyahkan dan mengatasi segala kekuasaan yang dipercaya tidak menyandarkan kehidupannya kepada penguasa-penguasa dunia. Kekuasaan di dunia ini adalah hal yang fana. Penglihatan Daniel menegaskan bagi kita bahwa Allah adalah penguasa dunia ini. Kuasa tidak tergoyahkan oleh apapun. Orang percaya dinasehatkan untuk tidak tunduk dan menyerahkan diri pada kuasa dunia yang seolah-olah tampil sebagai raja dan penguasa dunia. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai gereja kita diutus untuk memberitakan kabar sukacita tentang kedaulatan Allah, Sang Penguasa dunia. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh merasakan sukacita mendengar firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami untuk selalu menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu terkasih di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan maupun usaha yang mereka jalani Tuhan. Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat untuk menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Hamba-Mu juga yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau selalu pegang dan Engkau menjadi penguat dan menjadi penyembuh kepada hamba-Mu yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Ya Tuhan, yang dalam setiap pergumulan, Engkau juga menjadi perisai kepada mereka untuk melalui setiap pergumulan mereka. Yang dalam sukacita Tuhan, kami mengucap syukur atas sukacita yang indah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami.
Ya Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami serahkan langkah hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan selalu menuntun, Engkau selalu menjaga, menyertai kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan kabarkanlah sukacita kedaulatan Allah yang merupakan Sang Penguasa dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.